Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. besar setiamu Tuhan bagi setiap kehidupan kami di tempat ini. Hingga kiranya Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk dapat berada di dalam rumah-Mu Tuhan. Inilah bukti dan bentuk dari ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya kami ingin meninggikan, memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami di tempat ini Tuhan. Sebentar juga kiranya kami akan duduk diam mendengarkan berita firman-Mu Tuhan. Kau pakai setiap hati-hati hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Semua yang datang dengan segala keberatan dalam hidupnya Tuhan. Semua yang datang dalam segala sakit dalam tubuhnya Tuhan. Kau yang melawat setiap pribadi-pribadi Tuhan. Kami bawakan seluruh kehidupan kami di tempat ini Tuhan. Namun kami tahu selalu ada campur tangan dari roh-roh jahat, roh-roh kegelapan yang ingin menggagalkan ibadah kami. Kiranya kami umat-Mu di tempat ini bersatu hati untuk memanggil kuat kuasa darah-Mu, untuk menengking menghancurkan segala kuasa-kuasa setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau setan pergi keluar, darah Tuhan menghancur. Umat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan, Kau sampaikan ke tempat ini dengan selamat Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Gembala Tuhan yang menyampaikan berita firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, untuk dapat menyampaikan berita kebenaran ini Tuhan, yang memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami bawakan seluruh ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang bertahta di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya, kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini di luar sana cuacanya mendung ya, gerimis-gerimis. Tapi kita tetap harus bersemangat dalam memuji Tuhan. Amin saudara. Kita tidak gampang ya, saya tahu tidak gampang perjuangan saudara-saudara sekalian untuk dapat melangkah ke dalam rumah Tuhan. Ya, melewati berbagai rintangan, melewati berbagai hal yang lain-lainnya. Tapi kita yakin, kita percaya bahwa di dalam Tuhan langkah kita terjamin. Amin saudara. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Tiap Langkahku. Suka selalu
selalu. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Tiap langkahku, ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumahnya. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahnya. Tiap langkahku, tiap langkah, tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumahnya. Dan sekali kelak langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahnya. Sekali lagi kita nyanyikan dari atas. Tiap langkahku, Tuhan di depanku, dan dengan cintanya Dia pimpinku. Tiap langkahku, Tuhan pimpin selalu. Ku girang dan bersuka selalu. Tiap langkahku, ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumahnya. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahnya. Sekali lagi. Tiap langkah ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumahnya. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahnya. Ini adalah kisah kehidupan kita masing-masing ya, dimana mungkin kita melangkah dalam setiap hari-harinya kita merasakan banyak sekali rintangan, cobaan, beban berat ya, terutama di masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi. Kita merasakan banyak sekali hal yang dibatasi dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan, ya, ketika Tuhan ada di atas kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan semua yang ada di dalam kehidupan kita itu dijamin oleh Tuhan. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, kita menyerahkan seluruh masa depan kita. Kita katakan mungkin, Tuhan, ini kehidupanku Tuhan. Ini cerita hidupku Tuhan. Engkau yang tahu, Engkau yang pegang. Karena kita tahu bahwa hidup kita aman di dalam Tuhan. Amin saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan sebuah lagu, Di Setiap Langkahku. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Katakan kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun
apapun cerita hidupku, janjimu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kita nyanyikan dari awal kembali. Di setiap langkahku Tuhan, di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Katakan kasih-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in your forever I will sing in your presence. Forever I will sing in your name. You will be done. You will be done. Forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. You will be done. Oh, you will be done. It once again. Forever I will sing in your praises. Forever I will trust in your name. You will be done. You will be done. Ku percaya Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak
percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Oh. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut berita firman Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Allah yang Setia. Kiranya kita sama-sama pelajari lagu ini. Lagu ini adalah sebuah lagu yang begitu indah, yang menggambarkan bagaimana Allah adalah Tuhan yang setia menolong kehidupan kita. Yang menggambarkan bahwa Allah adalah sumber dari segalanya dalam setiap kehidupan. Allah yang setia, penolong hidupku. Kau sumber segalanya, tiada seperti Kau. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, penolong hidupku. Kau sumber segalanya, tiada seperti Kau. Ku sembah Kau, ku puji nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak terima pujian. Yesus, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia.
Kau Allah yang setia, penolong hidupku. Kau sumber segalanya, tiada seperti Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Kita mau angkatkan tangan kita. Ku puji namamu, ku tinggikan namamu Yesus. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak terima pujian. Yesus, oh ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku puji namamu, ku tinggikan namamu Yesus. Sebab hanya Kau Tuhan, sebab hanya Kau Tuhan yang layak terima pujian. Yesus, Kau Allah yang setia. Sekali lagi kita nyanyikan dari atas, katakan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, penolong hidupku. Sumber segalanya, tiada seperti Kau. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji namamu, ku tinggikan namamu Yesus. Katakan sebab hanya Kau Tuhan, sebab hanya Kau Tuhan yang layak terima pujian. Yesus, katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji namamu, ku tinggikan namamu Yesus. Sama-sama katakan sebab hanya Kau Tuhan, sebab hanya Kau Tuhan yang layak terima pujian. Yesus, ku sembah Kau, ku sembah. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ku
namamu Yesus. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak terima pujian. Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Puji namamu, Ku tinggikan ku namamu. tinggikan namamu Yesus. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak terima pujian. Yesus, Kau Allah yang setia. Hanya Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi, badai, gelombang, lembah, kekelaman, apapun, semua manusia boleh meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu hadir hanya untuk kami. Engkau punya rancangan ke depan buat kami, rancangan yang terbaik, rancangan yang terindah buat kami. Walaupun kami harus melalui gelombang demi gelombang, Tuhan, untuk meningkatkan iman kami dalam kami dapat menyerahkan sepenuh hidup kami ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mengerti keadaan kami. Seberapa yang hadir, biarlah Engkau kuasai kami semua. Mereka yang tidak hadir, Engkau tahu keadaan mereka. Haleluya, supaya ke depan melihat situasi kondisi sekarang ini, Engkau segera datang kali yang kedua. Kami semua umat-Mu sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami untuk menyongsong kedatangan-Mu, Raja di atas segala raja, mempelai pria surga yang akan menjemput gerejanya, mempelai perempuan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, nyatakanlah hati-Mu lewat firman yang Engkau ungkapkan lewat bibir mulut hamba-Mu yang kecil ini. Urapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian. Kembali oleh kebaikan Tuhan, Dia Allah yang luar biasa, yang mengerti apa yang akan Dia kerjakan atas kehidupan gerejanya. Yang penting dengan situasi kondisi sekarang ini, ya, kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita ke depan, menghadapi bulan depan, tahun depan. Dunia tidak bertambah baik, ya, sesuai dengan
nubuat firman. Seperti 1 Tesalonika berkata, dunia bagaikan satu helai kain yang akan dihempaskan. Dari sini kita melihat betapa dunia yang kita huni sekarang ini tidak ada sesuatu yang menarik buat kita sesungguhnya. Satu saat akan dihempaskan. Satu saat akan dibakar habis. Sebab dunia ini sudah dikuasai oleh kuasa si jahat. Ya. Dan kita masih hidup di dunia hanya untuk menggenapkan rencana Tuhan ke depan. Haleluya. Dan itu akan segera berakhir. Semua atmosfer dunia ini akan hangus, akan terbakar dengan api murka Allah yang luar biasa ini. Haleluya. Itu sebabnya kita yang masih hidup, mari jangan kita mengambil bagian apa yang dunia miliki. Jangan sampai kita juga dunia dibinasakan, kita ikut dibinasakan. Sebab dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kita ini hanya sementara. Ya, segala berkat, rumah, harta, ya, kedudukan, apapun yang Tuhan sediakan buat kita, itu hanya sementara. Kita nggak bawa apa-apa nanti. Kalau satu saat Tuhan panggil kita nggak bawa apa-apa. Tuhan hanya tanya, apa yang kau buat selama aku memberi napas hidup buat kamu? Apa yang kita buat untuk kemuliaan nama Tuhan? Apa yang kita kerjakan? Tuhan tidak tanya, sudah berapa banyak uang di ATM? Tuhan nggak pernah tanya. Tuhan nggak pernah tanya, sudah berapa banyak mobil yang kamu miliki? Itu sebabnya mari jangan sampai satu saat seperti firman Tuhan berkata Matius pasal 7. Pada waktu itu banyak yang berseru, Tuhan, Tuhan. Pada waktu itu sesuatu terjadi. Umat Tuhan berseru, Tuhan, Tuhan Yesus. Aku sudah gini, sudah berjalan suci. Aku sudah bersaksi. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Banyak yang kita perbuat. Apa jawab Tuhan? Aku tidak kenal kamu. Coba kita renungkan. Suatu saat kita di hadapan Tuhan. Aku gak kenal kamu. Betapa hancur hati kita waktu itu. Kita mau memperbaiki apa yang salah, nggak ada waktu lagi. Semua sudah selesai. Justru kita masih hidup ini. Napas yang Tuhan berikan dari menit ke jam ke hari ke tahun. Manfaatkan ini. Kita nggak tahu. KTP kita di dunia ini kapan habis? KTP sekarang seumur hidup. Tapi di hadapan Tuhan, dicoret.
Hanya 2 hal yang terjadi. Kita sungguh-sungguh sekarang ini hidup sepenuh hanya berharap pada Dia. Kita dipanggil, kita masuk rencananya nanti. Tuhan sediakan Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, tidak ada air mata, tidak ada perkabungan lagi di sana. Hanya ada nyanyian pujian bagi Dia. Atau aku enggak kenal kamu. Pergilah dari hadapanku. Enyaklah engkau yang senantiasa melakukan hal-hal yang jahat. Kita enggak sadar. Pikiran kita jahat. Pandangan kita jahat. Banyak kali telinga kita jahat. Mendengar banyak hal-hal jahat, kita ikut menimbung ke hal-hal yang jahat. Tangan kita tidak kita pakai untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Tangan ini kita pakai untuk apa? Menghakimi, menghujat, dan banyak hal kekerasan ini. Seluruh hidup ini kita pakai untuk hal-hal yang jahat. Tuhan berkata, enyaklah dari hadapanku. Kau yang selalu berbuat jahat. Pergilah ke api yang akan membakar kamu seumur hidup, selama-lamanya. Tidak ada pengampunan. Nah, di sana baru kita menyesal, terlambat. Mengapa harus sejauh itu kita melangkah? Kita punya kesempatan waktu ini. Mungkin waktu kita hanya tinggal seminggu. Mungkin waktu kita hanya tinggal sebulan. Mungkin waktu kita hanya tinggal setahun lagi. Manfaatkan waktu-waktu ini. Ini sangat berharga ini. Itu sebabnya waktu Yesus di kayu salib, Ia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Dia datang ke dunia, dia mengerti manusia kita. Sebab dia dalam keadaan daging, dia tahu daging ini. Banyak kali daging ini bersuara. Roma pasal 8 berkata, keinginan daging selalu bertentangan, berlawanan, bermusuhan dengan keinginan roh. Daging menuju kematian. Keinginan roh menuju ke arah ada keubahan, ada pemulihan, ada dikata akan disucikan, disempurnakan, membawa kita masuk ke tahta Allah di sana, rumah Bapa. Penuh dengan kemuliaan. Manfaatkan waktu-waktu ini. Ayo. Waktu kita nggak banyak. Kita lihat hari-hari begitu cepat. Begitu cepat berlalu. Hari ini sudah minggu. Rasanya baru 2 hari sudah minggu lagi. Itu sebabnya Yesus berkata, karena orang-orang pilihan Tuhan, waktu sekarang ini Tuhan persingkat. Tuhan percepat. Mengapa? Supaya umat pilihannya kuat, sanggup bertahan menghadapi sekarang ini, keadaan sekarang ini. Ini belum apa-apa, nanti di depan lebih hebat. Nanti di depan kita akan mendengar kematian, dan kematian. Sekarang saja sudah banyak kematian ini. Nanti lebih hebat lagi. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Apa Tuhan itu kejam? Tuhan gak punya hati belas kasihan? Tidak. Dia sudah cukup sabar.
Dia menanti waktu-waktu sekarang ini. 2000 tahun dia menanti. Umatnya, ketebusannya. Dia menanti kesempatan ini. Hatinya rindu, jangan seorang pun yang mati. Hatinya rindu. Tapi manusia, coba kita renungkan. Sepanjang minggu ini, apa yang kita buat untuk Tuhan? Apa? Ayo kita jujur. Tidak ada yang tersembunyi bagi mata Tuhan yang tajam bagaikan nyala api itu. Apa yang kita buat untuk Tuhan? Perbuatan baikmu atau ini sangat menentukan kita. Anda tahu rahasia ibadah semacam ini. Ibadah yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita menikmati baiknya Tuhan. Waktu nyanyian pujian ini, kita bisa masuk. Sebab di sorga nanti hanya nyanyian pujian penyembahan untuk Dia. Firman disampaikan, kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan supaya aku mengerti. Kalau kita menikmati ini semua, masa depan kita ditentukan oleh ibadah kita hari ini. Masa depan kita. Banyak kali kita menganggap yang penting usaha saya maju, uang saya banyak, saya nikmati. Ini firman Tuhan. Yesus berkata, ada orang kaya, begitu banyaknya harta. Dia berkata, hai jiwaku, lihat semua kekayaan yang aku kumpul ini bagimu. Nikmatilah. Begitu dia berkata, firman Tuhan menjawab, hai orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh. Malam ini hidupmu sudah ditentukan. Engkau akan dipanggil pulang. Harta yang kau kumpulkan, semua yang engkau kumpulkan. Untuk siapa? Untuk siapa? Orang lain nikmati, kamu tidak. Kamu hanya menanti penghakiman di depan Allah nanti. Sesuai dengan perbuatanmu. Dengan hartamu kamu berbuat baik atau berbuat jahat. Mari saudara, Tuhan itu baik. Dia selalu merindukan gerejanya, Anda dan saya, umat ketebusannya, umat yang sudah dibayar dengan harga tunai. Harganya apa? Hidupnya di kayu salib. Darahnya menetes sampai habis. Kulitnya dihancurkan di atas kayu salib. Harga apa lagi yang dia bayar? Dia diolok, diejek, dihujat, dihina, direndahkan. Oh, anak Allah turun. Kami percaya. Dia menanggung semua. Dia berdiam diri. Dia tidak balas. Bapakku nanti kutuk kamu. Tidak. Dia berkata, Bapak ampuni mereka. Ini kasihnya yang sangat luar biasa. Ampuni mereka. Sungguh luar biasa kasihnya. Dia bayar harga. Hidup ini itu harganya.
Dan dia mati. Sudah mati. Tombak terakhir menusuk tubuhnya yang sudah menanggung dosa manusia kita ini. Dia tusuk. Begitu ditusuk di lambungnya, firman Tuhan berkata jelas, keluarlah air dan darah. Bukan cuma darah loh, air dan darah. Gereja Tuhan lahir dari air dan darah. Kita lahir dari air dan darah. Darah, kalau di dalam tabernakel, di mezbah korban bakaran, itu yang menebus hidup kita, menyucikan hidup kita, memulihkan hidup kita. Dosa kita diampuni. Kalau darah itu mengalir tubuh kita, Bapa di surga melihat, dia melihat korbannya Kristus. Dia tidak melihat dosa kita lagi. Luar biasa. Air itu di bejana pembasuhan. Itu baptisan air. Itu lahir baru. Lahir baru. Jadi kita harus lahir baru. Selalu ada lahir baru. Bukan hanya sampai di sana lahir baru. Kalau kita masuk lebih lanjut di dalam tabernakel ya, masuk pintu kemah, jamaah dipenuhkan, diurapi Roh Kudus, kita akan bertemu dengan meja roti sajian. Nah, di situ firman yang menjadi daging itu perjamuan suci. Disitulah firman yang menjadi daging perjamuan suci. Kita setiap saat dilahirkan kembali. Bukan lahir baru lagi tuh. Lahir kembali. Tiap saat kita ambil Alkitab, kita buka. Oh, kita membaca. Kita dilahirkan kembali. Kita dilahirkan kembali. Ini rencana Tuhan buat kita. Di sini kita melihat betapa berharganya hidup manusia kita ini. Ya, kita nggak sadar. Setiap kali kita melangkah, luar biasa. Anda lihat kita tabernakel ini. Saya tunjukkan. Nih. Anda lihat. Ini darahnya. Dia mati. Ya, darahnya ini dibuang di sini. Di sini dunia dengan segala perbuatan kegelapan, kebinasaan kekalnya di sini. Tapi di sini dia mati. Dagingnya dihancurkan. Kita dari sini. Kita masuk lewat pintu gerbang dengan 4 tiang. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia raja. Dia hamba. Dia anak manusia. Dia anak Allah. Kita masuk dengan 4 Injil ini. Kita memang dipanggil masuk. Banyak yang dipanggil. Kita salah satunya. Dari sekian miliar manusia kita dipanggil. Mendapat kemurahan. Masuk. Kita melihat dia di sini. Dia mati di sini. Lihat. Di sini api. Dia rela menanggung dosa, cacat, celah kita. Supaya kita jangan menanggung api lagi. Dia sudah menanggungnya. Ini di sini. Ini baru air, baptisan air. Lahir baru. Untuk ikut Tuhan kita harus lahir baru. Yang lama kita tinggalkan. Untuk kita menjadi apa? Ciptaan baru. Yang lama kita buang. Di sini baptisan air. Anda tahu waktu di baptisan air kita diselap dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kita bangun. Nah, kita lahir baru. Begitu kita melangkah keluar dari baptisan air itu, ingat baik-baik. Kita sudah lahir baru. Semua yang lama sejak kita lahir dari kandungan ibu sampai saat kita dibaptis air detik yang lalu ini, semua sudah dikuburkan.
dengan kematiannya dikuburkan. Kita melangkah, aku lahir baru. Sudah ada lahir baru. Nah, begitu lahir baru, Tuhan sediakan ini, pintu kemah, 5 tiang. Kepenuh Roh Kudus. Dalam perjalanan kita nggak gampang untuk tetap menjaga lahir baru itu. Perlu Roh Kudus. Nah, itu dimulai dari Kisah Rasul pasal 2, mulai. Setiap langkah Roh Kudus yang menuntun kita. Setiap langkah kita dituntun terus. Ya, untuk kita masuk rencana Tuhan. Nah, di sini rencana Tuhan. Ini semua dipanggil. Semua dipanggil dari segala suku, bangsa, kaum, bahasa dipanggil. Ayo masuk. Siapapun tidak bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kita dipanggil. Kita dapat kemurahan. Wah, masuk. Kita melihat sungguh luar biasa. Nah, Tuhan sediakan. Ini hidup halaman. Iman. Iman yang bagaimana? Yang setia. Kita harus setia di sana. Banyak kali kita tidak setia. Ibadah saja nggak setia. Melayani Tuhan saja nggak setia. Ibadah, kelihatan duduk ibadah, tapi nggak setia. Hatinya di mana? Di luar itu semua. Orangnya di sini. Hatinya di bank lagi hitung duit. Nggak setia. Kita harus setia untuk masuk di sini. Daerah kesucian, daerah harap, daerah taat. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, kalau kita masuk di sini, kita orang pilihan. Nah, dipilih. Yang pertama kita lihat ini, meja roti. Firman yang menjadi daging dan perjamuan suci. Nah, ini perjamuan suci inilah sama firman Tuhan yang kita dengar nikmati ini. Melahirkan kita kembali. Ini lahir baru, ini dilahirkan kembali. Tiap kali kita baca firman, kita perjamuan suci berhubungan dengan korban Kristus. 1 Korintus pasal 11 itu, kalau kita sungguh-sungguh akui kekurangan kesalahan kita dalam perjamuan suci, kita dilahirkan kembali. Firman Tuhan melahirkan kita kembali. Jadi perjalanan kita bukan lahir baru lagi. Kembali, melahirkan kembali. Kita dilahirkan terus kembali. Sebab Tuhan tahu perjalanan hidup kita, dunia ini dengan segala yang menjatuhkan kita. Anda tahu kita jalan. Kita nggak lihat kaki setan begini. Begitu kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, kita jatuh. Begitu kita jatuh, tangan setan itu mulai menjamah kita. Nah, hati kita dijamah. Tubuh kita dijamah, hati kita dijamah, baru roh kita dihancurkan. Ayo. Ini, hidup di dalam terang firman dan Roh Kudus. Tuhan membuka. Hati-hati loh, ada jerat iblis. Kita berdoa Tuhan. Dan ada penyembahan. Saya tidak cerita di atas. Kalau saya mau ceritanya terpanjang. Saudara, menjadi umat Tuhan bukan cuma sekadar aku datang ke rumah Tuhan. Yang penting pendetanya udah lihat saya. Untuk apa pendeta lihat kamu hadir? Kalau Tuhan, aku gak kenal kamu. Pendetanya kenal kamu, tapi Tuhan gak kenal kamu. Untuk apa semua? Saya tidak tahu mengapa hari ini saya cerita ini. Ini persiapan saya lain lagi. Sejak kemarin saya berdoa Tuhan. Firman apa yang saya mau bawakan ini? Saya juga sedang bergumul untuk segedong nanti sore jam 4. Saya ada firman, saya cuma bertanya, Tuhan, firman apa untuk di sana sidang jemaat yang banyak itu?
Hanya Tuhan yang tahu kebutuhan kita semua. Amin. Amin. Tuhan tahu kebutuhan kita. Memang sepertinya pengajaran ini keras. Selalu menegur. Selalu menasehati, itu firman. Pengajaran yang murni itu ada nasihat. Penghiburan ada nasihat. Ada teguran, ada hajaran, ada pukulan. Kalau firman Tuhan itu cuma berkat. Ada teguran. Kamu itu sudah salah, ayo kembali. Kamu anak bungsu yang sudah salah, ayo kembali. Bapak tidak cari, Bapak menunggu. Anak itu harus kembali. Roh Kudus yang berkarya, menggerakkan, menjamak hati kita. Oh, saya dulu rajin gereja, saya menikmati banyak kebaikan Tuhan. Apa yang saya buat, Tuhan selalu ada. Saya merasa Tuhan itu hadir. Sekarang kok begini, hidupku kok seperti anak bungsu itu. Makanannya itu apa? Kotoran, sisa-sisa makanan. Sekarang makanan kita harus hati-hati. Iblis menyodorkan sekarang ini seperti firman tapi kotoran. Ayatnya diambil tapi kotoran. Ajaran sesat zaman sekarang banyak sekali. Kita harus hati-hati. Mari saudara. Dia Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia terang dunia. Dan dia juga berkata, kamu juga terang dunia. Artinya, dia ingin apa yang pribadinya kerjakan sebagai terang. Kita juga yang mendapat anugerah kemurahan ini juga hidup seperti dia. Menjadi terang di dalam keluarga, di tengah-tengah ini. Kita semua anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus. Ya. Saya tidak cerita anggota gereja. Kalau saya cerita anggota gereja, itu menyangkut merek-merek gereja. Nah, di Indonesia merek gereja ribuan. Kalau kita mau sebut, nggak habis. Banyak gereja dengan merek baru. Pendetanya sama, mereknya baru. Tuhan hanya punya satu merek. Apa? Kita semua adalah satu anggota tubuh Kristus. Amin. Enggak banyak. Kamu dari mana? Enggak cocok kita. Enggak apa-apa. Saya sudah banyak pengalaman. Anda tahu? Saya menceritakan tabernakel tadi. Saya pernah diundang kumpul. Ini pendeta-pendeta ini kumpul. Udah kumpul-kumpul. Ada seorang pendeta berkata, kita hamba-hamba Tuhan semua. Kalau kumpul jangan cerita firman, jangan. Nanti kita bentrok. Hamba Tuhan kumpul gak boleh cerita firman loh. Cerita apa? Bisnis, dunia. Saya gak mau. Saya diam aja. Saya gak mau ikut nimbrung. Saya tahu firman. Saya gak mau bersalah.
Apa mereka berkata? Ini Pak David kalau khotbah pakai tabernakel. Anda percaya nggak tabernakel? Saya cuma senyum. Saya nggak protes. Saya bersyukur. Saya bisa memberi apa yang Tuhan berikan buat saya kepada Anda semua. Amin. Saya menerima tabernakel ini sebelum saya jadi gembala loh. Sebelum Tuhan panggil saya menjadi seorang hamba Tuhan. Tuhan siapkan itu semua Pak. Saya juga bingung. Kalau saya di Jakarta jaga malam di gereja, saya jaga di pos. Hanya ini firman. Saya baca sepanjang malam, saya catat firman Tuhan. Tuhan siapkan saya. Saya nggak tahu. Satu saat menjadi hamba Tuhan, nggak tahu saya. Tapi disitulah Tuhan itu luar biasa. Saya sekarang bisa memberi kepada Anda. Nanti satu saat saya sedang berdoa. Anda berdoa ya. Saya akan menyatakan tubuh manusia kita di dalam susunan tabernakel. Dari tubuh kita ini dalam tabernakel ini ada susunannya. Supaya kita hati-hati tangan ini. Saya mau melakukan yang tidak sesuai rencana Tuhan. Ingat, hati-hati loh. Gini. Hati-hati. Banyak kali kita ini, Anda tahu ini. Ini 5 jabatan pokok yang Tuhan berikan dalam tubuh Kristus. Ini rasul jabatannya. Nabi. Kok kita main? Ini penginjil. Yang ini dari mana? Seorang gembala. Yang kecil, guru, pengajar. Pakai tangan ini, hati-hati. Tangan ini kita pakai memberi persembahan untuk Tuhan. Pakailah yang baik. Berilah persembahan yang baik. Ayo belajar, kembalikan. Tangan ini juga mengembalikan apa? Milik 1/10 Tuhan. Pakai tangan. Ayo kembalikan yang jujur untuk Tuhan. Tangan ini kita pakai memuliakan Tuhan. Kita pakai untuk menyembah Dia. Sungguh luar biasa sebetulnya Tuhan itu. Dia tahu hidup kita ini menghadapi banyak di depan. Anda tahu, Dia segera datang kembali. Siapkan hidupmu baik-baik. Kedatangan Tuhan itu saya kategorikan 2. Yang pertama, Ia datang secara pribadi. Malam ini Dia datang. Dia nggak lihat kamu umur berapa. Ada yang belasan tahun mendadak meninggal. Ada yang sudah tua 100 tahun belum juga dipanggil-panggil. Walaupun banyak menderita. Ini yang pertama. Yang kedua, kategori yang kedua. Ia datang untuk semua, seluruh dunia. Ia datang membawa hukuman. Dan ia datang membawa juga upah. Kita bagaimana? Kalau kita nanti menghadap Tuhan, Tuhan tidak tanya, si A, sudah berapa triliun kamu kumpul di ATM-mu? Kita nggak bisa sogok. Tuhan hanya, ini perbuatanmu apa?
Ini pengalaman saya. Saya dengan Tuhan. Ya, sebelum saya datang ke Pontianak, Tuhan panggil saya nggak mau ke Pontianak. Saya minta di Jawa Barat. Tuhan nggak kasih. Panggilan tetap di Pontianak. Saya dihajar pagi-pagi. Babak belur. Di atas tol dan Mogot itu. Malamnya saya berlutut, saya menyembah. Waktu saya menyembah, Tuhan kasih saya penglihatan. Saya buka mata, saya melihat, Tuhan Yesus lagi duduk di depan saya. Saya lihat dia. Saya lihat wajahnya. Dan saya juga lutut di depan Tuhan Yesus. Saya sedang lutut, tapi saya lihat saya sedang lutut di depan Tuhan. Ada dengar, Tuhan berkata, coba angkat tanganmu. Saya angkat. Lihat, ada apa di tanganmu? Saya lihat. Enggak, kosong. Saya menangis. Air mata saya tuh. Tuhan, kosong. Saya sudah banyak bersaksi di Jakarta. Saya sudah banyak mengajak orang-orang masuk gereja. Tapi sepertinya saya nggak pernah berbuat apa-apa yang baik untuk Tuhan. Kosong. Kosong Tuhan. Saya menangis. Tuhan berkata, iya. Pulanglah ke Pontianak bersama istri anak-anakmu. Layani aku di sana. Aku menyertai kau di sana. Saya tahu upah saya ada di pelayanannya di sini. Ini pengalaman saya dengan Tuhan. Dia lihat, jangan sampai di hadapan Tuhan kita nggak pernah berbuat apa-apa yang baik. Hidup itu singkat. Itu sebabnya mari saudara, coba kita buka Injil Yohanes pasal 12. Tolong kasih Alkitab sama saudara kita yang baru. Ayo, sudah. Injil Yohanes pasal 12. Ayat 35. Ayat 36. Dan kita loncat ayat 46. Ada? Sudah buka semua? Nah, saya baca ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Hanya sedikit waktu, berarti waktu itu tidak banyak. Selama terang itu ada padamu, saya ulang ya. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepada terang itu. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Ada titik, ada koma. Supaya yang gelap itu jangan menguasai kamu. Selama terang itu ada padamu, dah. Ayo, kita harus percaya. Supaya kita jangan dikuasai oleh yang gelap. Ada titik, ada koma. Titik, kita berhenti. Kita renung. Coba kita renung. Apa terang itu masih ada saat kita? Apa kita sudah mulai meninggalkan terang yang sesungguhnya? Kita mulai terjun ke dunia. Kegelapan mulai menguasai hidup kita. Kita mulai meraba-raba. Tadi di dalam Tuhan kita punya kepastian. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kita punya kepastian. Oh, Tuhan, jalan kesempurnaan kita ikut. Wah, kita menemukan akulah kebenaran, firman-Mu kebenaran, Roh Kudus itu kebenaran. Wah, puji Tuhan. Dan
Di dalam kebenaran ini ada kehidupan kekal. Oh, kita bahagia, kita punya jalan yang tetap. Kita nggak setia, kita nggak taat. Yang gelap mulai datang menguasai. Siapa di balik gelap itu? Setan iblis mulai mengganggu kita. Perjalanan kita tadi begitu nyata jelas, sekarang mulai meraba-raba. Aduh, mau kemana nih? Aduh. Ayo, bagaimana kita? Selama terang ini ada di dalam kehidupan nikah kita, percayalah, nikah ini serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memegang nikah kita. Amin. Nikah-nikah. Keluarga kita juga. Jangan sampai setan mengganggu kita. Siapa contohnya? Ayub. Anda baca. Anaknya mati. Istrinya bilang, kamu masih percaya Tuhan? Kondisimu begini. Udah, tinggalkan Tuhan aja. Istrinya pergi, Ayub sendiri. Ayub berkata, apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan? Namanya musim, ada musim kering, musim, wah ini. Seringkali kita menghadapi ini. Bagaimana kita? Tetap percaya kepada terang itu. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ayat 36. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Ayat 46. Aku sudah datang ke dalam dunia sebagai terang. Nah, ia lahir, sebulan lagi kita Natalan. Ia lahir. Orang Majus, ya dari Persia, itu bangsa kafir ceritanya. Mereka melihat terang itu. Wah. Mereka nggak kenal Yesus, tapi dapat kemurahan. Mereka ahli perbintangan. Terang. Nah, terang itu menuntun mereka ke Yerusalem sana. Dan ia bersaksi sampai di Yerusalem. Di mana dia? Raja yang lahir, terang yang hadir sekarang ini. Aku datang mau menyembah dia. Gempar semua, Herodes gempar. Ia sudah bersaksi. Begitu dia keluar dari istana Herodes, firman Tuhan berkata, lihatlah, bintang terang itu muncul di depan mereka. Mulai menuntun mereka ke Bethlehem. Dan mereka menemukan Yesus di sana. Bagaimana kita bisa menemukan Yesus kalau tidak ada terang yang sesungguhnya ini? Luar biasa. Haleluya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya setiap orang, pribadi-pribadi yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Jangan kita tinggal. Ayo ikut Tuhan, terang yang sesungguhnya itu. Sungguh ajaib firman ini. Saudara, saya tidak mau terpanjang. Satu hal saya mau kasih tahu. Kalau kita tinggal di dalam terang. Ya, kalau kita tinggal di dalam terang ya. Setan itu ada sekeliling kita. Bagaikan siapa? Serigala-serigala yang siap menekan. Mulutnya
suaranya, lolongannya itu siap menekan kita. Mereka nggak berani maju karena kita ada di dalam terang. Firman itu terang, Roh Kudus itu terang, ada dalam hidup kita. Mereka cuma bisa, mereka gertak penuh dengan kemarahan untuk menghancurkan kita. Tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa selama kita ada dalam terang. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, ayo percaya kepada terang itu. Artinya jangan kita tinggalkan. Baca firman. Jangan lupa ibadah, ada firman. Ada terang di sana. Roh Kudus juga menjadi terang. Siapa yang percaya kepadaku, jangan tinggal dalam. Jangan kita ambil apa perbuatan-perbuatan gelap. Jangan kita bersekutu dengan dunia yang gelap ini. Kita masih hidup di dunia, tapi jangan apa yang dunia tampilkan jangan ikut ambil bagian. Jangan. Ayo kita belajar. Mengapa? Karena kita anak-anak terang. Amin. Nah, mari musik. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kau lebih tahu. Pelayan perjamuan suci siapkan diri. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku saat ku berjalan. Saat ku berjalan, haleluya, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong
yang setia. Saudara, kita semua Tuhan masih beri perpanjangan umur. Napas ini dia masih support kita. Jangan sia-siakan napas kehidupan ini. Kita dapat napas ini tanpa kita bayar 1 sen pun, kita tanpa bayar pajak. Bagaimana kita menghargai ini? Kita sedang berjalan di dunia ini. Kita sudah mendengar firman. Firman itu hatinya Bapa. Bapa itu sumber kasih. Kasihnya itu yang menjadi satu tiang terang yang sesungguhnya kita berjalan. Seperti pada zamannya umat Tuhan Israel. Ada tiang awan, ada tiang api. Menuntun kehidupan umat pilihan. Kita juga dituntun sekarang. Sungguh luar biasa. Haleluya. Oh, haleluya. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu. Mari kita angkatkan tangan kita. Oh, haleluya, Dia tahu. Haleluya. Yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Berserah, ku Percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Jangan haleluya, haleluya. Bagaimana hidup? Kita sudah mendengar firman. Kita datang secara pribadi. Tuhan, ini hidupku. Biarkan firman Tuhan menelanjangi perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik itu. Kita mengaku jujur, ini aku. Oh, haleluya. Kita masih punya kesempatan mengakui. Kasihnya, korbannya mengampuni kita.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ada sedikit waktu, ayo. Datang secara pribadi kepada Tuhan. Minta pengampunan. Hanya Dia yang sanggup mengampuni kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Siapa mau mengakui, ini aku Tuhan. Firman-Mu benar. Sudah mengoreksi hidup. Mari, yang mengakui angkatkan tangan. Ini aku Tuhan. Ampuni aku. Oh haleluya, sebelum kita menikmati bersekutu dengan korbannya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Rama, haleluya. Lebih baik kita berseru. Haleluya, haleluya. Lebih baik kita berseru daripada nanti kita dibuang di hadapannya. Haleluya, haleluya. Ya Rabba ya Sai. Haleluya, haleluya. Anda yakin engkau sudah berdamai dengan Tuhan? Berdamailah. Ini kesempatan yang terbaik. Oh, berdamai dengan Bapa di surga lewat korban Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu tajam bagaikan pedang bermata dua. Menusuk amat dalam kehidupan kami. Engkau penuh kasih untuk menyadarkan kami kembali. Ini hidupku. Ini hidup kami semua. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau tuh begitu baik. Haleluya. Sadarkan kami terus lewat kebenaran firman-Mu. Supaya kami sadar. Beri kami kemampuan. Jamah Roh Kudus. Jangan kami mengulangi kesalahan itu kembali. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang menolong kami. Tanpa Engkau Roh Kudus, kami tidak sanggup melangkah selangkah pun untuk menuruti rancangan Bapa lewat firman yang Engkau nyatakan. Ampunilah segala kekurangan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami mengambil tubuh dan darah-Mu. Makan minum apa yang Engkau kerjakan buat kami. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa hari ini. Bukti Engkau sangat mengasihi kami. Haleluya. Berkati tubuh dan darah. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati. Menjadi makanan minuman yang sesungguhnya buat kami. Terima kasih Tuhan. Pakai pelayan berjamaah suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat kasih-Mu
Mari kita bangkit berdiri. Berserah ku berlaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh cawan Tuhan dekat dada kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Mari kita ambil, kita makan bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Amin. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Haleluya. Kita angkatkan kedua tangan kita. Kita mengucap syukur, terima kasih Bapa. Haleluya. Saya minta saudara Tenghua. Mari Tenghua. Engkau akan mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan. Haleluya. Mari. Haleluya, haleluya.
meteraikan semua firman yang kami dengar. Menjadi satu pengharapan, kekuatan bahwa Engkau senantiasa ada untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku tak ingin jauh. Saudara, ibadah kita hari Kamis tanggal 2. Di tempat ini ada ibadah doa penyembahan 5:30 sore plus perjamuan suci. Ya. Dan hari Minggu mendatang sekolah Minggu dimulai jam 8 pagi. Ya, ada latihan untuk Natal buat anak-anak. Bagi Anda yang punya anak, mari jangan terlambat ya. Biarkan anak-anak penuh sukacita dalam Tuhan. Jadi sekolah Minggu mulai jam 8 pagi. Ibadah umum semacam ini ya di Pontianak jam 9 pagi mulai plus perjamuan suci. Yang sorenya di Sekedung jam 4 sore plus perjamuan suci ya. Nanti kami akan melayani di Sekedung. Biar Tuhan kasih kekuatan ya. Mari kita diberi kesempatan mempersembahkan persembahan yang pertama untuk kas gereja. Ku tak ingin jauh darimu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh darimu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh. Persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Persembahan tetap dijalankan, saudara. Sebentar kita akan berdoa untuk mama ya, mama mertua saya, umur 92 tahun. Hari Jumat jatuh dan patah ininya. Ada di rumah sakit Antonius. Kita berdoa biar Tuhan menolong. Ya. Gula darahnya terlalu tinggi 253. Tensinya juga agak tinggi karena menderita sakit. Ya. Secara manusia tidak bisa dioperasi. Ya. Tuhan gerakkan hati saya untuk berdoa buat seseorang nanti. Ya.
Mari kita nyanyikan lagi untuk persembahan yang ketiga, untuk dana sosial. Ini untuk dana sosial. Ya. Anda yang tergerak, Anda maju untuk memberkati. Biarkanlah rohmu tinggal di baik sucimu. Mari kita bangkit berdiri. Sejak tadi Tuhan menggerakkan hati saya untuk berdoa untuk ini, siapa namanya doa? Mutia. Nah, Mutia, engkau ada di sini. Ya. Ya. Kamu percaya Tuhan? Ya. Kita berdoa sungguh-sungguh ya. Mari saudara kita mau berdoa. Bapak, ini anakmu Mutia. Engkau tahu apa yang terjadi. Dia sudah melewati banyak hal yang sudah terjadi dalam hidupnya. Hari ini Engkau menggerakkan hamba-Mu untuk mendoakan dia. Hamba serahkan hidupnya, tubuhnya, keseluruhannya, jiwanya, rohnya ke dalam tangan-Mu. Jangan biarkan anak-Mu biar Roh Kudus menyertai dia. Terang yang sesungguhnya akan menerangi hidupmu mulai hari ini. Dalam nama Yesus, apapun yang mengikat engkau, segala kekuatan apapun, aku ikatkan engkau. Dan aku perintahkan engkau, dalam nama Yesus, kau pergi dari kehidupannya. Dalam nama Yesus Kristus. Ini milik Kristus. Siapapun tidak boleh menjamahnya. Kuasa setan iblis pun tidak boleh menjamahnya. Hanya engkau Tuhan, hanya Roh Kudus yang boleh menjamahnya mulai hari ini. Sertai pelihara dia setiap hari. Jamah hatinya. Jadikan dia anak yang baik. Jadikan dia umat pilihanmu yang baik. Haleluya. Berkati hidupnya Tuhan. Masa depannya ada dalam tangan. Hamba menyerahkan ke depan ini dalam tangan-Mu. Sekali engkau bekerja, semua indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Di rumah, di mana dia tinggal, di kamar, biar malaikat-Mu senantiasa menyertai setiap menit jam. Kuasai rumah itu. Kuasai rumah itu. Dari depan belakang. Tembok kanan, tembok kiri. Lantai di bawah. Atap di atas. Apapun yang ada di sana. Engkau singkirkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Supaya Mutia bersama keluarganya ada senantiasa mengalami damai sejahtera dalam keluarganya. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah. Jadikan dia saksi yang baik. Nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Kembalilah. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk mama yang jatuh sekarang ada di rumah sakit. Bapa,
Engkau tahu apa yang terjadi. Secara fisik, mama menderita sakit. Haleluya. Kerjalah sesuai dengan rencanamu. Apapun yang dokter pikirkan, nyatakan teori-teori. Hamba menyerahkan semua ke dalam rancangan. Kalau engkau izinkan mama dioperasi, engkau normalkan semuanya. Supaya operasi ini berjalan dengan baik. Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Supaya ia sehat. Dengan umur 92 ini. Ia boleh tetap beribadah kepada engkau. Kalau engkau tidak izinkan itu terjadi, operasi ini, Tuhan sendiri mempunyai kekuatan, kesanggupan memulihkan fisiknya di mana tulangnya patah. Tuhan sanggup menyambung kembali. Bagimu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba serahkan mama, tubuh, jiwa, rohnya dalam tangan-Mu. Kuasai semuanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan semua di rumah sakit. Biar malaikat-Mu jaga, lindungi dan pelihara semuanya. Obat yang ia makan, minum, infus dan lainnya. Tuhan, Engkau kuduskan semuanya. Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati ibadah sore di Sekedung nanti. Berikan cuaca yang baik. Supaya umat-Mu dapat datang beribadah. Haleluya. Jangan biarkan umat-Mu terhilang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati kembali tangan-tangan umat-Mu yang sudah mengambil bagian persembahan untuk kas gereja. Untuk pekerjaan Tuhan. Dan untuk dana sosial. Tuhan memberkati kembali semuanya. Kami tidak menjadi miskin dengan persembahan ini. Malahan Bapa, Engkau sudah menyiapkan berkat-berkat yang lebih lagi buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam perjalanan pulang, hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Sertai pelihara semuanya. Baik di Pontianak, di Siantan, haleluya. Bahkan di rumah tanpa kurang suatu apapun juga. Haleluya. Mereka yang pertama kali ibadah, Tuhan Engkau berkemurahan. Biarlah firman ini menyentuh hati semua kami. Haleluya. Membawa damai, sejahtera dan satu kepastian yang nyata. Bahwa Engkau benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, hamba tidak ulurkan tangan dan turun pendek memberkati sidang-Mu. Bapak sendiri sudah menyiapkan semua apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Selagi kami tidur, Engkau sudah menyiapkan semua berkat-berkat untuk kami Tuhan. Haleluya. Berkatilah nikah kami. Anak-anak kami semua, usaha, pekerjaan, bisnis apapun. Ibadah kami, pelayanan kami, Tuhan sendiri memberkatinya berlimpah-limpah. Dunia dengan keadaannya yang suka sulit, tapi kami semua terpelihara. Sebab Bapa mengasihi kami semua. Senantiasa sudah menyediakan apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Nama-Mu dipermuliakan. Segala puji syukur hanya bagi Bapa. Kami akhiri ibadah kami dengan hati penuh ucapan syukur kepada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sebentar, Natal kita tetap tanggal 24, walaupun saya dengar ada PPKM, ya itu hanya dibatasi sidang jemaat 50% saja, ya. Jadi Anda yang kemana-mana nanti Natal kemana-mana itu dilarang, ya. Mungkin tidak bisa ke Jakarta, ke Bali jalan, nggak bisa, semua ditutup. Nah, di mall juga dibatasi 50%. Ya, jadi Natal kita tetap tanggal 24 di tempat ini hari Jumat jam 5.30 ya. Nah, dan di Sekedong Natal kita jam 4. Ya, Natal kita di Sekedong hari Minggu sore. Ya, paginya
tidak ada ibadah di sini. Tanggal 26 bulan Desember. Ya, bulan Desember. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang.